Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku adalah minimal 19 tahun. Penyimpangan dari batas usia ini wajib melalui permohonan dispensasi ke pengadilan agama. Video ini menyampaikan sejumlah argumentasi, alasan maupun hikmah di balik adanya pembatasan usia tersebut. Sekaligus penjelasan tentang tahapan proses pendaftaran perkaranya di Pengadilan Agama Lubuk. Semoga bermanfaat untuk penguatan kualitas generasi kita di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah revisi Undang-Undang Perkawinan, terjadi kenaikan signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, jumlah permohonan dispensasi kawin dari tahun 2018 ke 2019 terjadi kenaikan hampir 2 kali lipat, bahkan hampir 3 kali lipat pada tahun 2020. Sedangkan pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, permohonan dispensasi kawin mengalami kenaikan drastis pada tahun 2019, yaitu 4 kali lipat dibanding tahun sebelumnya, dan terus meningkat pada tahun setelahnya. Pernikahan anak di usia dini terjadi dengan berbagai alasan, namun pernikahan tersebut bukanlah satu-satunya solusi. Pernikahan dini justru menimbulkan perkara baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. David Perdana, SPOG, dokter kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit membahas tentang bahaya pernikahan dini ya, terkait dengan bidang yang saya dalami, yaitu kebidanan ya, terutama pada saat kehamilan dan persalinan. Risikonya dapat menyebabkan angka kematian ibu yang tinggi dan juga kematian bayi bisa meningkat 2-4 kali lipat dibandingkan pada usia reproduksi yang dianjurkan, yaitu usia 25-35 tahun. Ya, jadi bahaya pernikahan dini terutama dari segi fisik ya. Jadi kalau dari fisik, ibunya itu masih dalam masa perkembangan ya, jadi organ panggulnya belum siap. Jadi juga pada saat melahirkan itu risiko bisa depresi ya, atau istilah medisnya baby blues syndrome ya. Jadi ibunya merasa takut atau tidak bisa merawat bayinya dengan baik ya. Jadi seperti itu bahaya. Kemudian kalau untuk dari segi kebidanan sendiri, kehamilan dan juga persalinan di ibu yang usianya masih muda banyak risikonya, sama pendarahan setelah melahirkan ya, karena organ reproduksinya belum siap, rahimnya belum siap, itu akan menyebabkan kontraksi dari rahimnya itu kurang bagus pada setelah bayi dan plasentanya lahir. Risiko lainnya seperti infeksi ya, infeksi pada saluran kewanitaannya, kemudian infeksi nifas ya. Kemudian ada satu lagi bahaya jangka panjang. Jadi bahaya atau risiko jangka panjang adalah itu bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker serviks atau kanker mulut rahim pada usia di bawah 21 tahun. Itu bisa menyebabkan peningkatan risiko munculnya atau terjadinya kanker serviks atau kanker mulut rahim pada usia di atas 40 tahun nantinya. Nah, jadi makanya untuk pernikahan dini tidak dianjurkan. Nah, jadi pernikahan pada saat usia yang benar-benar matang secara reproduksi 25-35 tahun. Mungkin itu.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Lydia Depega, spesialis kedokteran jiwa. Pada kesempatan kali ini kita mungkin akan membahas sedikit mengenai bagaimana aspek psikologis terhadap pernikahan dini. Adanya pernikahan dini ini merupakan masalah yang sangat menjadi perhatian. Di dalam pernikahan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari persiapan mental atau psikologis seseorang tersebut untuk mulai berumah tangga, kemudian persiapan biologis ini berkaitan nanti dengan ilmu kandungan, apakah seseorang tersebut siap atau tidak mengalami kehamilan dan lain sebagainya. Ini disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah karena adanya kecelakaan, itu mirip by accident, gitu kan. Nah, ini nanti akan banyak dampak selanjutnya bagi orang tersebut. Jadi orang tersebut akan menyesali, kemudian lama-kelamaan hal tersebut bisa mengganggu kesehatan mental. Orang dengan usia remaja itu memiliki emosi yang belum stabil. Jadi akan muncul banyak permasalahan yang mungkin ketika kita sudah matang, ketika sudah mature, kita bisa memahami, menganalisa masalah, memecahkan bersama, menyelesaikan secara rasional, bukan secara emosional. Masalah gangguan mental sebagai akibat dari pernikahan dini tersebut akan memiliki dampak panjang. Kenapa? Karena orang yang memiliki resiko untuk kelanjutannya adalah anak-anak mereka sendiri. Itu adalah seperti sebuah rantai yang jika tidak diputuskan itu akan berlanjut ke turunan selanjutnya. Karena pola asuh dari orang yang belum siap secara psikologis dalam mengasuh anak itu sangat berperan dalam kondisi mental anaknya. Oleh karena itu pentingnya kita dalam memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pernikahan dini sebaiknya dicegah dan perlu kesiapan untuk memulai satu rumah tangga agar masa depan anak cucu kita semua memiliki kehidupan yang lebih terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan Islam ya, terkait dengan pernikahan dini. Ada beberapa landasan dalam agama kita itu tatkala kita mau seseorang mau menikah. Yang pertama landasannya adalah landasan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa batalul yatama hatta idza balaghun nikah," gitu ya. Maka ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka siap untuk menikah. Dari ayat yang pendek ini kita lihat bahwa dalam hal menikah diperlukan persiapan. Rasulullah, siapa saja di antara kalian laki-laki dan perempuan yang sudah sanggup untuk menikah, menyiapkan nafkah, maka segeralah dia atau hendaklah dia menikah, karena yang demikian itu merupakan perisai yang sangat baik untuk dirinya. Jadi hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwa untuk segera menikah bagi yang sudah matang dalam berpikir, matang dalam umur dan lain-lain sebagainya. Namun tatkala kita bicara masalah batasan umur, sebenarnya tidak ada teks ataupun boleh katakan ulama-ulama berpendapat untuk membatasi umur. Dalam undang-undang pernikahan di negara kita ada semacam aturan-aturan yang sudah ditentukan, dipastikan oleh peraturan undang-undang kita, yaitu umur sudah dibatasi sekarang baru boleh menikah.
Tentu ini hukum positif yang tujuannya adalah banyak hal, diantaranya bisa jadi mungkin karena banyaknya angka-angka perceraian yang ada di masyarakat kita gitu. Kalau dilihat ternyata itu terjadi bagi mereka yang punya umur di bawah tatkala mereka menikah. Kenapa sih pemerintahan kita itu menentukan batasan umur dalam menikah? Sebenarnya kalau saya lihat pemerintah juga menetapkan umur 19 tahun dalam undang-undangnya itu juga dia tidak melarang. Dalam hal ini masih ada celah ya bagi yang pasangan yang ingin menikah, yang sudah siap belum sampai umurnya, maka solusinya juga akan ada diberikan oleh KUA, kantor urusan agama, yang mengarahkan untuk berangkat ke pengadilan agama, melakukan sidang-sidang. Itu salah satu bukti bahwa sebenarnya pemerintah kita juga tidak begitu membebani. Mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjamin hak-hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang terbaru tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa batas usia menikah adalah minimal 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Penyimpangan terhadap batas usia tersebut wajib mengajukan permohonan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Berikut ini kami sajikan tata cara atau tahapan proses pendaftaran berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami dan calon istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh kedua orang tua dari anak yang akan diberi dispensasi. Apabila orang tua telah bercerai, maka tetap diajukan oleh kedua orang tua atau salah satu yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Apabila salah satu dari orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui di mana keberadaannya, maka dapat diajukan oleh salah satu dari orang tua. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau telah dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, maka dapat diajukan oleh wali anak. Dalam hal kedua orang tua atau wali anak berhalangan, maka diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua atau wali sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat perbedaan agama antara anak dengan orang tua atau wali, maka permohonan dispensasi kawin dapat diajukan pada pengadilan sesuai agama anak. Persyaratan permohonan dispensasi kawin: surat permohonan, surat penolakan dari KUA, fotokopi KTP kedua orang tua atau wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP atau kartu identitas atau akte kelahiran anak yang akan diberi dispensasi, fotokopi KTP atau kartu identitas atau akte kelahiran dari calon suami atau istri, fotokopi ijazah atau surat keterangan masih sekolah, surat rekomendasi dari Dinas Sosial atau Dinas Perlindungan Anak atau dari psikolog rumah sakit, dan melakukan pembayaran panjar biaya perkara. Alur dan proses berperkara dispensasi kawin. Pertama, mengajukan permohonan. Pemohon datang ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, bagian meja pendaftaran di PTSP untuk mendaftarkan perkaranya. Atau bisa juga mendaftar secara online melalui aplikasi e-court. Selanjutnya, pemohon menyerahkan semua persyaratan dan melakukan pembayaran panjar biaya perkara sesuai radius.
Berkas yang masuk akan diperiksa apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Apabila belum memenuhi syarat, maka akan dikembalikan untuk dilengkapi. Jika sudah memenuhi syarat, maka akan didaftar dalam register dengan catatan sudah membayar panjar biaya perkara. Apabila pemohon dalam kategori tidak mampu, maka dapat mengajukan permohonan secara cuma-cuma atau pro deo sesuai peraturan. Proses selanjutnya adalah menunggu. Pemohon menunggu jawaban dan jadwal sidang yang akan diantar oleh jurusita ke rumah para pihak atau melalui email jika mendaftar menggunakan e-court. Setelah diketahui jadwal sidang, selanjutnya adalah menghadiri sidang dengan menghadirkan anak yang akan diberi dispensasi, calon suami atau calon istri, dan orang tua atau wali dari calon suami atau istri. Apabila pemohon tidak hadir, maka hakim akan menunda sidang dan memanggil kembali pemohon secara sah. Dan pada sidang kedua pemohon tetap tidak hadir, maka permohonannya dinyatakan gugur. Jika pemohon tidak menghadirkan anak yang akan dimintakan permohonan, calon suami atau calon istri, dan orang tua atau wali dari calon suami atau istri, maka hakim akan menunda sidang dan memerintahkan untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Dan pada sidang kedua, pemohon tetap tidak menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka hakim akan menunda sidang lagi dan memerintahkan kembali untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Dan pada sidang ketiga, pemohon tetap tidak bisa menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan dispensasi kawinnya tidak dapat diterima. Hasil dari sidang permohonan dispensasi kawin adalah berupa sebuah penetapan yang diserahkan kepada pemohon untuk diproses lebih lanjut ke kantor urusan agama. Ayo ambil peran penguatan generasi kita untuk masa depan.